Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Langsung saja kita belajar penggunaan huruf kapital dalam teks atau kalimat. Ibu ingatkan lagi ada beberapa aturan penggunaan huruf kapital. 1. Huruf di awal kalimat. 2. Huruf awal nama orang. 3. Huruf awal nama hari. 4. Huruf awal nama bulan. 5. Huruf awal nama agama. 6. Huruf awal nama jalan, kota, atau wilayah. 7. Huruf awal setelah tanda titik. Lalu ada penggunaan tanda baca yang tepat dalam bentuk karangan. Ada tanda baca titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, saat membuat karangan, kamu perlu memahami penggunaan tanda baca titik ini. Dan harus paham juga isi kalimat yang akan ditulis dalam bentuk karangan. Nah teman-teman, ini ada sebuah karangan tentang menanam bunga. Rubah menjadi huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital yang benar. Juga perhatikan tanda titiknya ya. Nah, kalau ada yang kurang tanda titiknya, silahkan diberi tanda titik. Nah, setelah membuat karangan, kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau inti dari sebuah cerita atau karangan. Nah, kesimpulan dari karangan tadi yang Rina menanam bunga adalah Rina diberi bunga matahari oleh paman, ditanam di depan rumah dan dirawat dengan baik hingga mekar sampai 2 bulan lamanya. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke pelajaran matematika. Kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari dalam satuan ukur berat. Nah, sebelum ke contoh soal, Ibu ingatkan kembali konversi atau perubahan satuan ukur beratnya ya. Kalau kilogram ke gram itu dikali 1000. Kalau dibalik, gram ke kilo dibagi 1000. Lanjut, kilogram ke ons dikali 10. Kalau dibalik, ons ke kilogram dibagi 10. Yang ketiga, ons ke gram dikali 100. Kalau dibalik, gram ke ons dibagi 100. Begitu ya teman-teman. Pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Di sini Ibu punya contoh. Ani memiliki 1 kilo kentang di rumah. Kemudian Ani ke pasar membeli lagi 2 kilo kentang. Nah pertanyaannya, berapa kilo berat kentang Ani sekarang? Nah yang B, berapa ons berat kentang Ani sekarang? Nah caranya dijumlahkan. Jadi 1 kilo ditambah 2 kilo. Karena satuan ukurnya sudah sama, jadi bisa langsung kita jumlahkan. 1 kilo ditambah 2 kilo sama dengan 3 kilo. Jadi berat kentang Ani adalah 3 kilo. Nah, untuk pertanyaan yang B, berapa ons? Tinggal kita rubah teman-teman. Dari 3 kilo dikali 10 untuk mendapatkan ons. 3 dikali 10 sama dengan 30 ons. Jadi berat kentang Ani adalah 30 ons. Nah teman-teman, silahkan dicoba latihannya. Di situ ada 3 nomor dan sudah Ibu tuliskan caranya ya. Silahkan diisi latihannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Di situ ada contoh soal. Ibu memiliki 2 kilo beras. Ibu memberikan 2 kilo beras pada Bibi. Berapa kilo sisa beras Ibu? Nah, Ibu ingatkan lagi ya teman-teman, kalau ada pertanyaan berapa sisa
sisa berarti dikurangi ya. Nah, kita kurangi dulu, kita tulis dulu 5 kilo dikurangi 2 kilo. Nah, baru kita lihat satuan ukurnya sudah sama apa belum. Nah, karena di sini sudah sama-sama kilogram, jadi bisa langsung kita kurangi. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi, sisa beras ibu adalah 3 kilo. Nah, selanjutnya jika ditanya berapa gram sisa beras ibu, jawabannya sama karena satuan ukur beratnya sudah sama, jadi langsung kita kurangi. 5 kilo dikurangi 2 kilo sama dengan 3 kilo. Nah, perubahan kilo ke gram adalah dikali 1000. Jadi 3 kilo dikali 1000 sama dengan 3000 gram. Jadi sisa beras ibu adalah 3000 gram. Nah, sekarang ada latihannya ya. Masih tentang pengurangan ya. Jadi perhatikan pertanyaannya, yang ditanyakan satuan ukurnya apa. Dan kalau ditanya berapa sisa berarti dikurangi ya. Semuanya ini dikurangi. Sudah Ibu tulis cara menyelesaikannya. Selamat berlatih. Lanjut, kita akan membuat karya imajinatif 3 dimensi. Nah, ini pernah kita buat kemarin ya. Ada yang membuat mobil-mobilan, ada yang membuat kura-kura, ada juga yang membuat ikan di kertas ya. Nah, ini disebut karya 3 dimensi yang mempunyai 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi ini dapat dilihat dari berbagai sisi teman-teman, baik dari sisi depan, belakang, samping kanan atau kiri, atas maupun bawah. Nah, karya 3 dimensi dari plastisin ini atau dari tanah liat bisa dibuat dengan melihat atau membayangkannya, lalu menirukan bentuk yang ingin kita buat dengan cara memijat dan menekannya. Nah, berikut ada video cara membuat kerajinan dari plastisin. Siapkan plastisin warna hijau tua, hijau muda, oranye, dan ungu. Pertama, kita akan membuat wortel. Ambil plastisin warna oranye, lalu pilihlah seperti ini. Tekan-tekan bagian bawah plastisin dan buatlah lebih kecil daripada bagian atasnya. Bagian ujung bawah dibuat agak lancip sehingga berbentuk seperti wortel. Lalu, ambil plastisin warna hijau tua dan pilihlah menjadi panjang. Potong menjadi 3 bagian dan satukan ujungnya. Setelah itu, tempelkan pada bagian atas wortel. Wortel kita sudah jadi nih sahabat Mombi. Sekarang kita buat terong yuk. Ambil plastisin warna ungu dan pilihlah seperti ini. Tekan-tekan bagian atasnya sehingga lebih kecil daripada bagian bawah. Bagian ujung bawah dibuat agak bulat seperti bentuk terong. Lalu, ambil plastisin warna hijau muda dan pilihlah. Tekan-tekan bagian bawahnya sehingga bentuknya jadi melebar. Setelah itu, tempelkan ke bagian atas terong dan rapikan. Wah, sayuran plastisin buatan kita sudah jadi. Ada wortel dan terong. Bagaimana, mudah kan teman-teman cara membuatnya? Nah, setelah melihat cara membuat
kerajinan 3 dimensi dari plastisin, kita akan belajar PPKN tentang tata tertib saat jam istirahat, yaitu 1. Beristirahatlah setelah bel istirahat berbunyi. 2. Tidak boleh bermain di luar lingkungan sekolah selama jam istirahat. Yang ketiga, kita tidak boleh meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin dari guru. Nah, saat jam istirahat pasti kita bermain. Saat bermain juga ada aturannya. Aturan dibuat untuk melatih kedisiplinan. Menaati aturan membuat kita tertib. Aturan juga berlaku pada saat bermain di sekolah. Mematuhi aturan membuat permainan berjalan lancar dan untuk menjaga keselamatan kita. Ini aturan saat bermain di sekolah, antara lain 1. Tidak saling mengejek dan menghina sesama teman. 2. Selalu berhati-hati saat bermain. 3. Saling menghargai dan sopan. 4. Bermain dengan sportif. 5. Tidak bermain curang. 6. Tidak bertengkar saat bermain. Nah, teman-teman, di sekolah juga tidak hanya belajar, tidak hanya bermain saat jam istirahat atau makan saat jam istirahat, tapi di sekolah juga kita bisa merawat tanaman di sekitar sekolah. Banyak tanaman di sekitar sekolah, ada tanaman bunga maupun pohon. Tanaman di sekolah harus dirawat dengan baik supaya tumbuh subur. Merawat tanaman tugas semua warga sekolah loh. Nah, berikut aturan merawat tanaman di sekolah. 1. Tanaman disiram setiap hari. 2. Tidak merusak tanaman. 3. Memupuk tanaman supaya subur. 4. Membersihkan rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya kita akan belajar PJOK. Ada variasi gerakan melompat sesuai irama. Nah, teman-teman, gerakan ini menirukan gerakan katak. Melompat adalah gerakan mengangkat kaki ke depan yang bertumpu pada 2 kaki. Saat mendarat juga kita bertumpu pada 2 kaki. Nah, gerakan melompat ini diawali dengan tolakan, lalu gerakan melayang dan diakhiri gerakan mendarat. Lakukan dengan hati-hati ya. Nah, teman-teman, materinya sudah Ibu bahas. Silahkan diisi evaluasi subtema 3 di halaman 71. Setiap pelajaran diisi bagian pilihan gandanya saja ya. Yang PKN di halaman 71, lalu ada bahasa Indonesia di halaman 73, ada matematika di halaman 74, dan ada SBK di halaman 76, terakhir PJOK di halaman 77. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.